Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin. Wajma' kalimatal muslimin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hudurul masyayikhil kiram yang saya muliakan, para masyayikhul ma'had Darul Quran wal Hadith al-Majidiyah Syafi'iyah, wa fi muqaddimatihim Amidul Ma'had, khususnya Ma'had Amidul Ma'had Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun beserta seluruh masyayikh, dan tidak saya sebutkan nama satu persatu, tetapi saya muliakan tanpa kecuali, saya takzim semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yahfazuhum, menjaga guru-guru kita, hudurul masyayikh, memelihara lahir batinnya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan keafiatan, dipanjangkan umur untuk terus bisa membina dan meneruskan perjuangan Al-Maghfurul Maulana Syekh, yaitu menciptakan generasi ad-du'at wa da'iyat, para pendakwah, para ahli agama yang sesuai dengan harapan Maulana, yaitu yang terampil dan berbudi, yang insya Allah akan mendapatkan syahadah dari masyarakat, pengakuan dari masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi yang saya hormati, para tamu undangan yang juga saya hormati, para hadirin dan hadirat dalam ruang virtual Zoom yang juga saya hormati, dan yang paling saya muliakan, saya cintai, al-mutakharrijin wal mutakharrijat, para alumni, para wisudawan, wisudawati yang telah menyempurnakan talabul ilm dan pendidikan di Ma'had Darul Quran wal Hadith al-Majidiyah Syafi'iyah pada hari ini, beserta juga yang saya cintai dan saya muliakan, dan kita semua doakan semoga Allah Ta'ala razaqahum ilman nafi'an mubarakan wa hikmatan balighatan, yaitu para tulab dan tolibat yang baru masuk, yang bergabung dengan Ma'had, baik angkatan 2020 maupun 2021, beserta auliaul umur, yaitu para wali, para orang tua yang berkesempatan hadir pada hari ini maupun yang tidak berkesempatan hadir. Semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini yaumun mubarak, muntasaf Dzul Hijjah, wa huwa syahrun mubarak li'annahu hasala fihi ahad arkanil Islam, wa huwa ruknun azim, wa huwa ruknul khamis, wa huwa hajj baitillahil haram. Pada bulan Dzul Hijjah, bulan yang mulia, yang di dalamnya khusus terjadi, yaitu puncak dari rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, pada bulan yang berkah ini kita dapat melaksanakan az-zikral hauliyah. Az-zikral hauliyah yang istimewa, karena memang inilah az-zikrul hauliyah yang dilaksanakan untuk dua angkatan sekaligus, angkatan 55 dan angkatan 56. Alhamdulillah, summa alhamdulillah.
Para hadirin dan hadirat sekalian, Amirul Ma'had wa hudurul masyayikhil kiram wal mad'uwin al muhtaramin wa jumu'ul hadirin wal haflul karim. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana yang belum sepenuhnya normal, di mana kita berada pada masa pandemi yang sangat tidak biasa, alhamdulillah kita tetap dapat melaksanakan zikrul hauliyah ini. Alhamdulillah, walaupun bentuknya tidak seperti biasa, dua angkatan juga digabungkan, tapi insya Allah hasolal murad, yaitu tercapai tujuan-tujuan yang utama dari melaksanakan az-zikrul hauliyah. Kita tahu az-zikrul hauliyah, ayuhal hadirun, ya. Az-zikrul hauliyah itu dilaksanakan asasan adalah untuk tasyakur, yaitu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umur ma'had kita. Dan pada tahun ini alhamdulillah sudah 56 usianya. 56 tahun usianya. Az-zikrul hauliyah adalah untuk bertasyakur. Karena itu saya mengajak Anda semua, khususnya al-mutakharrijin wal mutakharrijat wa jumu' tullab wa talibat wa kulluna, kita semua, saya mengajak untuk mari kita perbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ma'had kita masih dijaga dan dipelihara, bahwa ma'had kita diberi kemudahan untuk melewati demikian banyak tantangan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ada pasang surutnya, ada suka dukanya, ada tantangan-tantangan yang silih berganti datang. Tapi alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua itu dapat dilewati oleh ma'had kita. Fa nashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'mah al-katsirah, ala hadhihi al-minnatil kabirah. Atas nikmat yang luar biasa ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutamanniyan minallahi azza wa jalla ayudima lana hadhihi ni'mah wa yahfaza ma'hadana madal ayyam bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakat doa syekhina Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid alladhi da'iman da'a li ma'hadina bi tulil umur bil hifzi bi an-naf'i naf'in nas naf'il ibad naf'il ummah. Alhamdulillah, itu tujuan pertama kita berzikrul hauliyah, yaitu bertasyakur. Dan itu dapat kita laksanakan walaupun dalam suasana yang tidak biasa. Zikrul hauliyah kita laksanakan juga dengan hal-hal yang kita ketahui. Dalam tasyakuran zikrul itu ada taslim, yaitu para orang tua menyerahkan putra-putrinya, ya. Kalau tadi bahasa dari waliul amr sebagai wakil itu adalah menyerahkan, apa katanya, mayung tadi katanya ya, sekumpulan semuanya, ya, sebagai satu kesatuan yang jumlahnya kalau saya tidak salah tadi ada yaitu dari dua angkatan jumlahnya adalah sekitar 732 yang aktif, ya, yang merupakan angkatan dari tahun kemarin yang baru masuk, ditambah dengan 1100, ya, 1110, ulangi 910, ya, 910 angkatan tahun ini. Jadi ada 1642, yaitu yang aktif dari angkatan tahun lalu sampai yang baru masuk sekarang. Ini telah ditaslim oleh orang tuanya kepada Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Tadi telah dikabul oleh ketua yayasan, dan juga saya takkid pada hari ini, kesempatan ini, bahwa saya menerima sebagai Syekhul Ma'had putra-putri Anda semua untuk dididik insyaallah di Ma'had Darul Quran wal Hadits, yatalaqawna al-ulum wa yanhaluna al-funun insyaallah, wa yatabarrakun bi siratil ulama'il amilin al-mawjudin fi hadzal ma'had. Insyaallah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang barakah, ya, dan mendapatkan hikmah-hikmah yang baik
selama belajar di ma'had, insya Allah selama 3 dan 4 tahun yang akan datang. Bisyarat al-musabarah. Saya minta tadi kita sudah simak ya, bagaimana di awal tahun yang lalu itu hampir 1000, tapi ternyata yang aktif yang bertahan itu 732. Ada yang LR, kata Tuan Guru Ayubin. Kenapa? Lifuqdanihim al-musabarah. Karena tidak punya musabarah dalam hatinya. Ya, tidak punya musabarah, ya, sabarnya setengah-setengah, maka sebagaimana kesabaran yang setengah-setengah, maka dia juga mendapatkan setengah-setengah. Nah, saya pesan kepada tulab al-judud, ya, tulab at-talibatul jadidat, supaya penuhkanlah kesabarannya, penuhkanlah kesabarannya, supaya diberikan pula ilmu yang penuh dan keberkahan yang utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, taslim telah dilaksanakan dari para orang tua, dan pada saat yang sama juga ada taslim dari ma'had, ya, kepada para orang tua dari mutakharrij wa mutakharrijah. Taslimnya adalah kami semua sebagai khuddam al-ilm bi ma'had Darul Quran wal Hadith, nusallim ilaikum abna'akum wa banatikum ba'da ikmalihim ad-dirasah fil ma'had. Kami menyerahkan pada hari ini kepada Anda semua, kepada pelungguh semua, para orang tua, para wali dari santri-santriwati tulab talibat ma'had, kami serahkan kembali, ya, anak-anak putra-putri Anda pelungguh semua, setelah mereka menuntaskan, ya, insya Allah menuntaskan tidak hanya suratan, tapi juga mudah-mudahan hakikatan, telah menuntaskan secara formal dan juga insya Allah secara substansi, yaitu tidak hanya belajar kitab yang terbaca, tetapi juga belajar nilai yang ada di dalam dada. Alhamdulillah, sudah dituntaskan oleh putra-putri, bapak-bapak, ibu semua. Kami serahkan kembali untuk diterima dengan baik putra-putri dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekaligus, ya, kami berdoa dan berharap kepada bapak-bapak ibu untuk tetap memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan tuntunan kepada putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita diajarkan oleh agama bahwa menuntut ilmu itu harus sepanjang hayat, bahwa kehidupan adalah madrasah kita, tidak hanya di sekolah formal, tapi kehidupan adalah madrasah kita. Keluarga juga madrasah. Ayah ibu adalah guru terbaik insya Allah untuk putra-putrinya masing-masing. Alhamdulillah, taslim wa tasallum sudah terjadi. Demikian pun pada zikrol kita ditradisikan untuk mendengar, menyimak bacaan wasiat. Alhamdulillah, tadi juga telah kita dengarkan wasiat dari Al-Maghfurullah Maulana untuk kita semua. Wasiat ini adalah muwajjahah, al-wasiyah muwajjahah ilaina jami'an, wa fi hadhihi al-munasabah muwajjahah khasisan ila al-mutakharrijin wal mutakharrijat wa ila tullab al-judud wa talibat al-jadidat. Jadi wasiat itu berlaku untuk semua, ya, yang membacanya, tapi secara khusus, ya, pada kesempatan ini karena munasabahnya adalah zikrul hauliyah, maka agar menjadi perhatian yang lebih khusus lagi, ya, dari para mutakharrijin, mutakharrijat, dari para tulab dan talibat ma'had Darul Quran wal Hadis untuk mengamalkan wasiat yang tadi telah kita simak bersama. Banyak yang disampaikan oleh Sidina Maulana Syekh, ya, Sidi Maulana Syekh, banyak sekali yang disampaikan. Semuanya itu adalah ulum wa hikam, guror wa duror. Itu semua mutiara, itu semua ilmu, itu semua hikmah. Baca wasiat, renungkan, dan kemudian fahami. Insya Allah akan menjadi bekal. Tadi kita sudah simak, garis bawahi, ya, penting untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan amar ma'ruf dan menghidupkan nahi mungkar. Jadi dua hal, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh putus dari jiwa tulab talibat, mutakharrijin, mutakharrijat ma'had, dimanapun antum berada.
ya, ainama halaltum, ya, ainama halaltum wa sakantum, ya, maka tetap ya, jaga semangat amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang disampaikan oleh Maulana di dalam wasiatnya. Maka saya ingin sampaikan kepada tulab dan thalibat, mutakharijin, mutakharijat, ya, hani'an lakum, ya, selamat kepada yang telah lulus, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, qata'tum ya syautan muhimman, ya, min asywat talabil ilm fi hayatikum, yaitu kalian para mutakharijin, mutakharijat, antum semua sudah menempuh ya dan menyempurnakan suatu tahapan penting ya dari tahapan kehidupan yang panjang dalam menuntut ilmu, yaitu menyelesaikan pendidikan di Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Syafi'iyah. Saya menyampaikan hani'an lakum, antum semua itu adalah mutafawiqun wal mutafawiqat, ya. Jadi antum semua itu nomor satu, ya. Tadi kita dengar dari Tuan Guru Haji Ayudin, karena situasi ini sekarang tidak normal, maka sudah kelas semuanya itu adalah mutafawiqin, mutafawiqat, ya. Hani'an lakum, alhamdulillah. Dan sekaligus juga saya minta untuk kepada seluruh mutakharijin, mutakharijat untuk menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Bil khusus saya ingin sampaikan, bil khusus, ya, di katakanlah fi asril wabah, ketika penyakit ya pandemi ini masih berjalan, ya, di mana banyak sekali kebingungan di tengah masyarakat, maka saya minta kepada mutakharij, mutakharijah ma'had, ya, untuk menjadi solusi, ya. Menjadi solusi dalam makna apa? Kalau ada kebingungan, maka Anda bisa menjadi katakanlah menjadi penunjuk arah. Ketika ada kebingungan, jadilah penunjuk arah. Ketika ada topan dan badai, jadilah mercusuar, ya. Jadilah mercusuar, ya. Dengan apa? Menerangi dengan ilmu, dengan kefahaman yang telah dipelajari di ma'had. Apa di dalam qasidah Munfarijah itu? Fa'idha absor tamana rohudan, ya, fazhar fardan fauqas sabak. Jadi kalau sudah menjadi mana rohuda, maka tetaplah menjadi mana rohuda. Tetaplah menjadi mana rohuda. Dan itu hanya bisa kalau kalian mengamalkan apa yang ada di ma'had. Pada masa-masa pandemi seperti ini, ya, penting bagi para mutakharij, mutakharijah untuk terjun di tengah masyarakat, ya. Terjun untuk memberikan penguatan, ya, memberikan tasliyah. Demikian banyak kedukaan-kedukaan pada hari-hari ini, mari kita hadir untuk memberikan tasliyah. Tasliyah yang paling utama yaitu apa? Yaitu dengan mengajak umat, ya, mengajak umat untuk meneguhkan, ya, meneguhkan, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasuqul khair illallah wa la yasrifu su' illallah. Tidaklah yang akan mendatangkan kebaikan kecuali Allah taala, dan tidaklah menghindarkan kita dari keburukan juga kecuali Allah taala. Maka walaupun dalam suasana seperti ini, ya, kita berada di daerah kita, termasuk di Mataram misalnya, di daerah kita ini termasuk PPKM, ya, masih ada kedaruratan. Demikian pula di seluruh NTB juga ada kewaspadaan tinggi, ada situasi yang tidak biasa. Maka saya minta untuk mari kita ajak masyarakat tetap kokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk takdir apapun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergeser, ya. Walaupun katakanlah kita memahami, ya, bahwa sekarang ada virus yang bisa menyebar cepat, ya, tapi kita tetap yakin bahwa virus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Biarillah kullu syai', ya. Di tangan Allah lah segala sesuatu, maka kita berdoa kepada yang punya segala sesuatu untuk segera mengangkat virus itu, untuk segera menghilangkan wabah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu hal yang pertama, ya. Hal yang pertama. Jadi jangan sampai bergeser keyakinan kita. Jangan menganggap bahwa virus inilah yang
menghidupkan atau mematikan kita. Dia hanya menjadi sebab, ya. Dia hanya menjadi wasilah, dia hanya menjadi sebab. Tapi yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Ta'ala. Yang memberikan ketetapan adalah Allah Ta'ala. Maka saya minta ini yang pertama, yaitu ingatkan, ya. Ajak tetap untuk memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya minta untuk kita semua, ya, para mutakharrijah juga untuk mengajak, ya, dan saya mengajak kepada kita semua untuk mari menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Jangan sombong, ya. Baik itu sombong dalam makna takabur karena ilmunya tinggi, lalu kemudian lupa kepada takdir Allah dan hanya percaya kepada ikhtiar ilmu pengetahuan, itu juga takabur. Ataupun takabur dalam makna mengingkari adanya penyakit ini, ya. Kemudian menganggap bahwa dirinya tidak akan ada penyakit, tidak akan kena penyakit, ya. Atau ada bahasa misalnya, aduh, lek Lombok di narak corona, atau lek desa di narak corona. Tak boleh seperti itu. Jangan sombong, ya. Jangan sombong. Kesombongan dalam bentuk apapun itu pasti akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam suasana seperti ini, buang kesombongan kita. Baik kesombongan karena merasa diri paling tahu, kesombongan karena merasa diri paling pintar, paling mengetahui tentang penyakit ini, ataupun kesombongan karena merasa diri tidak akan kena. Nauzubillah min zalik. Orang yang sombong akan tertimpa dengan buah kesombongannya. Karena itulah di dalam hadis yang kita kenal, ya, dan sangat masyhur, bahwa Allah Ta'ala itu menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kalau ada bibit kesombongan dalam bentuk apapun, ya, kesombongan dalam bentuk apapun, maka orang itu, kata Rasul yang mulia, itu tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu saya mengajak, mari kita tetap rendah hati, ya. Banyak berdoa, jangan sombong, ya. Salah satu bentuk kesombongan juga adalah tidak mengindahkan, ya, apa yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan itu adalah nurun, ya. Itu adalah cahaya dari cahaya Allah, ya. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang bermanfaat untuk umat manusia itu nur, itu cahaya dari Allah. Maka orang yang menolak ilmu pengetahuan itu sama dengan orang yang menolak cahaya Allah. Ilmu pengetahuan seperti halnya juga agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, itu adalah cahaya dari Allah. Kenapa dikatakan cahaya? Li'annahu yunawwir hayatana. Karena dengan cahaya itulah maka hidup kita bisa tertata dengan baik. Dengan agama, batiniyah kita tertata dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan, zohir kita, alam kita, ya, masyarakat kita juga bisa tertata dengan baik. Karena itu tidak boleh mutakharrij ma'had mempertentangkan antara agama dengan ilmu. Dalam Islam tidak ada pertentangan antara agama dengan ilmu, ya. Kalau ada pertentangan, tidak mungkin ayat yang pertama akan turun dengan ucapan Iqra. Iqra adalah dorongan untuk mencari ilmu. Karena itu dalam Islam tidak ada pertentangan antara agama dengan ilmu. Kalau ilmu itu merupakan kesepakatan dari ahlinya, sesuatu itu telah disepakati, diijma'kan oleh ahlinya, atau diikuti oleh sebagian besar dari ahlinya, semua dokter sudah sepakat, maka itulah suara yang harus kita dengar. Itulah suara yang harus kita dengar. Dalam arti adalah bahwa itulah petunjuk dari Allah melalui ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ikhtiar kita. Dan di dalam Islam tidak boleh dipertentangkan dengan tawakal, ya. Orang yang akhzul asbab itu la yu'aridut tawakkul. Orang yang melaksanakan sebab, ya, dia menjalani sebabnya, dia berikhtiar, maka tidak bisa dan tidak boleh dikatakan dia bertentangan atau tidak memiliki sifat tawakal kepada Allah. Justru kata para ulama bahwa al-akhdzu bil asbab itu adalah bagian dari berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti berserah kepada Allah?
Berserah kepada Allah itu mempercayai bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dan salah satu yang telah Allah siapkan adalah hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan dunia. Maka sunnatullah di dunia itu bagian dari ketetapan Allah. Mengikuti sunnatullah berarti mengikuti ketetapan Allah. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita. Karena itu saya minta mutakharijah dalam suasana yang darurat seperti ini, jadilah penerang, ya. Kunu, ya, jadilah masabih, ya, surujan, ya. Surujan, masabih, jadilah pelita, jadilah penerang. Jangan justru menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, yang membuat kita akhirnya sebagai umat itu menjadi kebingungan dan kehilangan arah. Pertama, yakin bahwa al-khair wa syarr bi masyiatillah. Yang kedua, buang sifat kesombongan, ketakaburan, rendah hatilah, banyak berdoa. Yang ketiga, ikutilah tuntunan-tuntunan yang ada. Protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan itu ikuti. Ya, mengikuti protokol kesehatan bagian dari menjalankan ikhtiar yang diperintahkan oleh agama. Termasuk juga apabila protokol kesehatan itu lahir atau dikeluarkan pemerintah, maka mengikutinya adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk taat kepada waliullah. Ini penting pada para talibat, ya, untuk memahami dengan baik, ya, dan ajak masyarakat juga untuk mari kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa segera keluar dari keadaan wabah ini. Para talibat, mutakharijah yang saya banggakan dan yang saya cintai, usikum bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Saya pesankan kepada kalian dan kepada diriku, ya, untuk marilah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada khairul dunya wal akhirah. Di dalam ketakwaan itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Semua mutakharijah saya titipkan di dada kalian. Saya titipkan di dada kalian, ya, semangat perjuangan Maulana. Kokohkan, rawat, pupuk semangat itu dengan menjalankan wasiat beliau, dengan meneruskan perjuangan beliau. Itulah pupuk yang paling menyuburkan, ya, semangat itu di dalam diri kalian. Namun apabila kalian, ananda semua mutakharijah meninggalkan jalan perjuangan, maka nilai-nilai yang ada di dalam dada itu pun lambat laun pasti akan hilang. Saya pesan sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Selanjutnya